Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mungkin masih belum punya gambaran untuk mendeskripsikan profil bahan ajar ini, saya akan memberikan contoh atau semacam petunjuk pengerjaan. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah Anda harus mengamati, harus membaca buku teks yang sudah dilampirkan, kemudian menjawab 5 pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, ini pertanyaannya, misalnya yang pertama, bagaimana sajian materi ajar dalam buku teks yang Anda baca. Jadi Anda memilih satu bab saja. Nah, misalnya seperti ini, kita ambil, terserah ya, bab 1 misalnya. Nah, misalnya bab 1 dibaca dulu, diamati sampai akhir, kemudian dilihat bagaimana sajian materi ajar dalam buku teks pelajaran yang Anda baca tadi. Apakah menekankan pada pemahaman tata bahasa atau keterampilan berbahasa. Jadi yang paling banyak, yang paling ditekankan itu tata bahasanya, pembelajaran tata bahasa, tentang tata bahasa atau keterampilan berbahasa. Kalau keterampilan kan berarti berkaitan dengan 4 keterampilan berbahasa: menyimak, membaca, menulis, berbicara itu. Nah, kalau tata bahasa berarti kan lebih ke struktur bahasa. Lebih kuat yang mana pembelajarannya. Yang jelas ini sudah kita bahas, tinggal Anda mempraktikkan apakah tampak pada tata bahasanya atau keterampilan berbahasanya. Dilihat sampai akhir. Nah, ini cara membuktikannya bagaimana? Nah, silakan. Misalnya ditunjukkan pada bagian yang mana yang paling mudah untuk dideskripsikan, bebas. Kemudian yang kedua, apakah buku teks pelajaran yang Anda baca memberi kesempatan kepada siswa untuk berliterasi? Misalnya lebih banyak membaca atau kegiatan menulis. Literasi itu kan berkaitan membaca dan menulis. Nah, apakah bahan ajar ini, buku teks ini memberikan kesempatan, memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa dalam hal berliterasi? Nah, tunjukkan jika ada, jika tidak ada juga tunjukkan buktinya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga tentang keberadaan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara itu dalam buku teks pelajaran ini ada atau tidak? Secara kalau ada, bagaimana penataannya? Apakah menyatu dalam satu bab? Misalnya ini bab tentang surat lamaran pekerjaan yang saya buka, menyatu dalam satu bab atau terperinci dalam setiap KD. Nah, satu bab itu kan isinya 4 KD. Ya, misalnya kembali ya, mengidentifikasi dan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini pasti KD yang pertama kali muncul. Ini bisa dicek di KIKD. Kemudian nanti B berarti ya KD yang muncul kedua. Nah, pertanyaannya, apakah 4 keterampilan tadi menyatu dalam satu bab? Menyatu dalam satu bab atau terperinci dalam setiap KD. Jadi setiap KD itu selalu muncul 4 keterampilan berbahasa. Misalnya mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apakah muncul 4 keterampilan berbahasa itu? Atau 4 keterampilan berbahasa itu secara terpencar, pokoknya yang penting dalam satu bab itu ada. Nah, itu silahkan diamati. Selanjutnya, pertanyaan keempat, tunjukkan penerapan satu landasan penulisan bahan ajar. Ini pasti sudah jelas ya. Yang paling menarik, yang paling dominan, yang paling tampak satu saja. Dan yang nomor 5, jika kurikulum 2006 menekankan pada pendekatan komunikatif, kurikulum 2013 lebih menajamkan efek komunikasi dan dampak fungsi sosialnya. Misalnya, jika sebelumnya siswa diajari menulis surat secara benar, pada kurikulum 2013 ini siswa diajak untuk menulis surat yang mampu berdampak sosial, mampu meyakinkan pembaca. Jadi tidak hanya menerapkan pendekatan komunikatif, yang penting disesuaikan dengan kepentingan komunikatif dalam berbahasa. Tidak sekadar itu, lebih kalau 2013. Jadi yang berdampak sosial, berdampak pada pembaca, berdampak pada pembicara. Kalau berbicara berarti bagaimana berbicara, melatih siswa itu berbicara supaya yang disampaikan itu bisa berdampak pada orang yang mendengarkan. Kalau menulis berarti juga berdampak. Kalau menulis surat lamaran pekerjaan, bagaimana membuat lamaran pekerjaan yang meyakinkan HRD misalnya, atau pimpinan perusahaan. Jadi itu yang lebih ditekankan. Nah, ini sesuai dengan perkembangan teori pengajaran bahasa di Eropa dan Amerika.
Nah, itu dan seterusnya silahkan dicermati. Lalu bagaimana penerapan prinsip tersebut dalam bab yang Anda baca? Sudah diterapkan atau tidak? Atau masih samar-samar penerapannya? Gitu.